Karena disinilah muncul jebakan keadilannya. Atau ya lebih tepatnya kita sebut keseimbangan hukumnya. Pasal 1100 KUH Perdata punya aturan main yang sangat tegas. Kalau Anda bersedia menerima harta warisan, ya selamat. Tapi Anda juga otomatis harus ikut memikul beban utang yang ditinggalkan. Nggak bisa pilih kasih. Dan tanggung jawab ini sifatnya proporsional atau seimbang dengan porsi harta warisan yang Anda terima. Jadi misalnya nih, Andi menerima separuh dari aset ayahnya, berarti dia juga wajib menanggung separuh dari utang KPR tersebut. Adil kan? Aturan ini benar-benar menggambarkan esensi dari hukum waris kita dengan sangat cerdas. Anda bisa bayangkan warisan itu kayak paket promosi beli satu gratis satu yang nggak bisa dibatalkan. Langkah pertama, Anda ambil rumah dan tabungannya. Langkah kedua, ya Anda ambil juga cicilannya. Nggak ada tuh ceritanya Anda diizinkan buat cuma ngambil aset yang bernilai terus ngebuang tagihan utangnya gitu aja ke tempat sampah. Apalagi kalau harta peninggalan tersebut statusnya sedang dijaminkan ke bank. Aset itu bakal tetap jadi objek pelunasan yang sah bagi pihak kreditor. Tapi sayangnya realita di lapangan itu beda. Waktu dihadapkan pada tagihan yang nominalnya besar, banyak keluarga yang panik terus mulai cari jalan tikus. Mereka lari mengadu ke BPSK mengira lembaga ini tuh semacam pahlawan super yang bisa dengan ajaib menghapus utang cuma karena mereka berstatus konsumen. Padahal realitas hukumnya sama sekali nggak begitu. Sengketa kredit formal yang melibatkan jaminan properti itu murni ranah perdata, dan arena yang pas banget untuk menyelesaikannya adalah pengadilan negeri, sesuai dengan domisili yang udah disepakati di dalam kontrak awal. Jangan salah sangka dulu ya, BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen itu sebenarnya lembaga yang hebat dan penting banget buat ngelindungin kita dari praktik curang sehari-hari. Tapi mereka itu bukan pengadilan super. Mereka nggak dikasih wewenang buat membedah kerumitan hukum jaminan bank, kayak masalah rumah yang digadaikan. BPSK itu nggak punya kewenangan absolut untuk seenaknya secara sepihak menghapus denda, bunga, apalagi utang pokoknya tanpa ada persetujuan resmi dari pihak bank. Anda pasti sering dengar kan istilah janji adalah utang. Nah, di mata hukum perdata kita, asas ini tuh punya nama yang cukup keren, Pacta sunt servanda, yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Maksudnya begini, semua kontrak sah yang pernah ditandatangani oleh almarhum dulu, itu sifatnya suci dan mengikat sangat kuat layaknya undang-undang negara bagi pihak-pihak yang membuatnya. Jadi, kalau dulu Pak Budi udah tanda tangan kontrak KPR yang sah secara notarial, maka aturan main di dalam dokumen itu otomatis berlaku juga buat Andi sebagai ahli warisnya. Terus, kenapa sih BPSK nggak bisa semena-mena main coret utang bank? Jawabannya simpel, karena arbitrase di BPSK itu wajib hukumnya mensyaratkan persetujuan sukarela dari kedua belah pihak. Bank nggak bisa dipaksa tunduk kalau mereka memang nggak setuju. Ditambah lagi, BPSK juga nggak bisa mengabaikan pilihan domisili pengadilan negeri yang udah dicantumkan jelas di dalam kontrak perbankan. Mengingat hukum jaminan properti itu sangat amat kompleks, kalau sampai BPSK berani bertindak sepihak tanpa persetujuan kreditor, wah, itu udah masuk pelanggaran prosedur hukum acara yang sangat fatal.